Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman, malam ini kita akan mengkaji kitab Asbabun Nuzul yang ditulis oleh Imam As-Suyuti. Kita langsung mulai dari surah pertama, surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Quran Surah Al-Fatihah ayat 1-7. Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya, surah ini disebut Al-Fatihah, yaitu Fatihatul Kitab, pembuka kitab secara tulisan. Dan dengan surah ini juga bacaan dibuka dalam berbagai sholat. Dikatakan juga Ummul Kitab, induk kitab menurut mayoritas ulama. Dan Ummul Quran, induk Al-Quran, dalam As-Sahih ditetapkan oleh At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Alhamdulillahi Rabbil Alamin adalah Ummul Kitab, Ummul Quran, As-Sab'ul Masani, dan Al-Quran yang agung. Dinamakan juga Alhamdu, pujian. Dinamakan juga As-Sholah, berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, sholat dibagi dua bagian antara aku dengan hambaku. Jika seorang hamba mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam, Allah berfirman, hambaku telah memujiku. Al-Fatihah adalah surah penting yang menjadi syarat sahnya sholat. Dinamakan juga Asy-Syifa, obat penawar, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi dari Abu Sa'id secara marfu'. Fatihatul Kitab adalah penawar segala racun. Al-Fatihah dapat digunakan untuk meruqyah berdasarkan hadis Abu Sa'id dalam As-Sahih. Bagaimana kau tahu bahwa ini Al-Fatihah adalah ruqyah? Asy-Sya'bi meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya dia menamakan Al-Fatihah dengan nama Asasul Quran, pondasi Al-Quran. Ia berkata, pondasi adalah Bismillahirrahmanirrahim. Sufyan bin Uyainah menamakannya Al-Waqiyah. Yahya bin Abi Katsir menamakannya Al-Kafiyah, karena surah ini mencukupi surah selainnya, sedangkan surah yang lainnya tidak dapat mencukupinya, sebagaimana diutarakan dalam beberapa hadis mursal. Ummul Quran pengganti dari surah lainnya, sedangkan surah lainnya tidak bisa menjadi penggantinya. Dinamakan juga surah As-Sholah dan Al-Kanzu, barang simpanan, sebagaimana dikemukakan oleh Al-Zamakhsyari dalam Al-Kasyaf. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam Al-Musnad, Yahya bin Sa'id menuturkan kepada kami dari Syu'bah, Khubayb bin Abdurrahman mengabarkan kepadaku dari Hafsah bin Asim dari Abu Sa'id dari Al-Ma'na radhiyallahu anhu, ia berkata, aku sedang melaksanakan sholat lalu Rasulullah SAW memanggilku, tetapi aku tidak menjawab seruannya hingga aku selesai sholat.
Ia meneruskan, lantas aku mendatangi beliau. Beliau bertanya, apa yang menghalangimu untuk mendatangiku? Aku menjawab, wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya aku tadi sedang melaksanakan sholat. Beliau Rasulullah SAW bersabda, bukankah Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Quran Surat Al-Anfal ayat 24. Selanjutnya beliau bersabda, aku akan ajarkan kepadamu surah yang paling agung dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid. Aku berkata, wahai Rasulullah, engkau katakan, wahai Rasulullah, engkau katakan apa ya Allah? Aku akan ajarkan kepadamu surah paling agung dalam Al-Quran. Beliau menjawab, ya, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Surah ini adalah As-Sab'ul Masani dan Al-Quranul Azim yang telah diberikan kepadaku. Demikianlah Al-Bukhari meriwayatkan dari Musaddad dan Ali bin Madini. Keduanya meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al-Qattan dengan redaksi seperti itu. Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, An-Nasai dalam sunannya dari hadis Abu Al-Ahwas Salam bin Sulaim dari Ammar bin Zuraik dari Abdullah bin Isa bin Abdurrahman bin Abi Layla dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas yang berkata, Rasulullah SAW menjelaskan kepada kami dan berada di sisi Jibril. Tiba-tiba beliau mendengar sesuatu yang terbuka di atasnya. Lantas Jibril mendongak ke langit lalu berkata, ini adalah pintu yang selama ini tidak pernah dibuka selamanya. Ia berkata, lalu turun seorang malaikat dari pintu itu kemudian mendatangi Nabi SAW sambil berkata, sambutlah kabar gembira dengan dua cahaya yang telah diberikan kepadaku yang belum pernah diberikan kepada Nabi sebelummu. Fatihatul Kitab dan ayat-ayat penutup surah Al-Baqarah. Engkau tidak membaca satu huruf darinya melainkan aku berikannya. Hadis lain dalam Sahih Muslim, hadis lain dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW yang berkata, sesungguhnya kami berada di belakang seorang imam. Lantas ia berkata, bacaan Al-Fatihah dalam dirimu. Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW berfirman, sholat dibagi dua bagian antara aku dengan hambaku. Jika seorang hamba mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Allah berfirman, hambaku telah memujiku. Jika hamba itu mengucapkan Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih, maha penyayang, Allah berfirman, hambaku menyanjungku. Jika hamba itu mengucapkan Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Allah berfirman, ini antara aku dengan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Jika dia mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, Allah berfirman, ini bagi hambaku dan bagi hambaku apa yang ia minta. Demikianlah asbabun nuzul, ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.